Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan yang saya kasihi? Saya percaya bahwa Tuhan telah menyertai kehidupan kita sampailah hari ini. Kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian hari ini. Maka dengan itu mari kita berdoa dahulu sebelum kita memulakan. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan buat setiap pribadi kami sehinggalah hari ini. Kami dapat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang menolong kami untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dari awal, pertengahan, ke selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Ada kesempatan buat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah ucapan orang bijak. Ucapan orang bijak. Sebelum itu kita melihat sedikit daripada kitab Perjanjian Lama. Khususnya di dalam kitab Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Di situ terdapat kata-kata syair, kata-kata hikmat, dan juga kata-kata puisi. Demikian juga dengan Israel dahulu. Ada 3 golongan hamba Tuhan yang selalu digunakan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu para imam, para nabi, dan para bijak. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kata-kata bijak dalam kitab Amsal. Tetapi saya hanya mengutip salah satu daripadanya, yaitu tentang mulut dan lidah. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23 berkata demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Juga dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat ke-12, saya tidak akan membaca semua. Tetapi di situ menjelaskan bahwa Yakobus menjelaskan tentang lidah itu diumpamakan seperti api yang boleh memusnahkan. Tetapi lidah juga boleh memuji-muji Tuhan. Namun dalam sekelip mata boleh berubah untuk mengutuk sesama manusia. Yakobus mengakui bahwa lidah yang tidak dikendalikan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia akan menghancurkan dan sungguh-sungguh berbahaya. Firman Tuhan memperingatkan kita semua tentang perlunya mengendali mulut dan lidah kita. Jangan sampai seperti ada beberapa puisi, ya. Ada beberapa puisi yang sangat indah, walaupun nama penulisnya tidak disenaraikan. Ia berkata demikian. Lidah yang tak bertulang, yang sedemikian kecil dan lemah, mampu menghancurkan dan membunuh. Juga ada peribahasa bijak yang berkata, lidah yang panjang ibarat sebuah kematian diri. Dan jangan sampai lidahmu memancung kepalamu atau memanggal kepalamu. Nah, inilah ucapan orang-orang bijak. Lalu ada lagi kata-kata bijak daripada Arab.
mengatakan gudang besar lidah adalah hati. Gudang besar lidah adalah hati. Peribahasa Ibrani pula berkata, kaki boleh tergelincir, tetapi jangan demikian dengan lidah. Tidak heran jika Yakobus menggambarkan lidah adalah api yang kecil yang dapat membakar hutan tebal. Dan jurumudi yang kecil dapat mengendalikan kapal yang sangat besar di tengah-tengah badai. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 hingga ayat ke-6. Di dalam ayat 4 berkata, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut jurumudi. Ayat yang kelima juga berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia akan dapat membakar hutan yang besar. Di dalam ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api-api neraka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kutip pelajaran berharga dari kaum bijak ini yang telah disimpulkan dalam firman Tuhan, agar kita dapat kendalikan mulut dan lidah kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang bijak adalah orang yang tahu apa risikonya perkataan yang harus ia katakan. Apakah kata-kata yang diucapkannya itu mendatangkan kebaikan kepada pendengar atau tidak? Suasana persekitaran itu sangat-sangat mempengaruhi respon daripada kata-kata kita. Sesuaikah itu disampaikan pada masa itu atau tidak? Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat penting, berhati-hatilah menggunakan mulut dan lidah kita. Jangan sampai perkataan kita membunuh iman dan menutup hati orang untuk percaya kepada Yesus. Sekian renungan hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan menyatakan sesuatu di hati kita. Mari kita terima firman Tuhan hari ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah kita mempergunakan mulut dan lidah kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang begitu indah buat kami pada hari ini. Kami dapat melihat kerinduan Tuhan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami mau merendahkan hati di hadapan Engkau Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami merendahkan hati dan hidup tunduk kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami.
di mana saja kami berada dan seluruh jemaat-Mu berada pada hari ini. Kami mohon supaya Tuhanlah yang menyertai kami. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Sekian renungan untuk hari ini. Dan kita akan bertemu lagi dalam renungan yang akan datang. Haleluya.